Jokowi membangun politik dinasti keluarganya secara vulgar tanpa malu-malu. Jokowi Pinocchio. Pelanggaran konstitusional Jokowi sudah sangat banyak dan luas, mencakup berbagai sektor negara. Dalam situasi demikian, saudara-saudara kita kaum buruh jangan gampang terhasut dan terprovokasi dalam jebakan maut yang sengaja dilakukan oleh para demago kekuasaan untuk memanjakan syahwat politiknya dengan menggulingkan Jokowi secepatnya sebelum masa jabatannya habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, ex-Menko Kemaritiman era Jokowi, Rizal Ramli ikut hadir dan ikut berorasi dalam aksi demo kaum buruh yang berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta pada hari Kamis 10 Agustus 2023 yang lalu. Dalam orasinya, Rizal Ramli menyebut bahwa Jokowi telah berbohong dan memiskinkan rakyat, sedangkan Jokowi bersama pejabat pemerintahan justru semakin kaya. Lebih lanjut, Rizal Ramli menyebut bahwa semua janji Jokowi abal-abal, di mana semua kebijakan tidak mencerdaskan rakyat tetapi justru meningkatkan kekayaan oligarki. Tidak hanya itu, Rizal Ramli juga menyebut bahwa Jokowi memang punya tampang yang merakyat, tetapi tidak dengan isi hatinya. Lebih lanjut, Rizal Ramli juga menyatakan bahwa Jokowi dalam pemerintahannya saat ini justru memperluas praktek KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme dan membangun politik dinasti sehingga membuat Jokowi banyak melakukan pelanggaran konstitusi. Oleh karena itu, tegar Rizal Ramli, tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan Indonesia, meningkatkan kesejahteraan rakyat, kecuali turunkan Jokowi. Susah, lebih menderita. Masa pemimpin begini kita pertahankan. Jokowi juga memperluas KKN dan membangun politik dinasti. Bayangin itu anaknya jadi wali kota, bupati, mantunya kayanya luar biasa, investasi ratusan miliar dari duit sogokan. Warga dinasti. Jokowi membangun politik dinasti keluarganya secara vulgar tanpa malu-malu. Jokowi Pinocchio. Pelanggaran konstitusional Jokowi sudah sangat banyak dan luas, mencakup berbagai sektor negara. Kondisi ekonomi sosial rakyat sangat menyedihkan. KKN dan korupsi sangat masif. Hukum rusak karena hanya jadi alat kekuasaan. Dengan berbagai pelanggaran konstitusional itu, tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan Indonesia, meningkatkan kesejahteraan buruh, kecuali menghentikan Jokowi sebagai presiden dalam waktu secepat-cepatnya. Delik. Agar kita bisa mencegah berbagai kerusakan Indonesia berkelanjutan, pilihan satu-satunya menghentikan Jokowi dalam waktu secepat-cepatnya. Betul. Merdeka! Merdeka! Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, watak dan tabiat seorang demago kekuasaan tampaknya memang tak kenal umur. Meski usianya sudah hampir kepala 7,
Rizal Ramli masih saja kemaruk kekuasaan sejak ia ditendang dari istana oleh Jokowi dalam posisinya sebagai Menko Kemaritiman pada tahun 2016 yang silam. Rizal Ramli tampaknya belum juga bisa move on. Kekecewaan dan sakit hati akibat pemecatan dirinya berubah menjadi dendam kesumat yang tak pernah bisa padam. Ia berbalik menjadi tukang nyinyir dan masuk barisan sakit hati yang tak pernah berhenti menggoyang dan menyerang Jokowi. Sebaik apapun kebijakan Jokowi di mata Rizal Ramli tampaknya selalu buruk, seolah-olah ia ingin mengesankan atau menyatakan bahwa Jokowi telah membuat kesalahan besar yang telah mendepak dirinya sebagai seorang Menko Kemaritiman. Demikian juga teriakan, agitasi, propaganda, dan provokasi yang ia lontarkan saat berorasi di tengah masa aksi demo kaum buruh di kawasan Patung Kuda. Jelas sekali vulgar dan telanjang Rizal Ramli ingin menghasut kaum buruh untuk menurunkan dan memakzulkan Jokowi. Tujuan aksi demo untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja telah ditunggangi ambisi politik Rizal Ramli untuk memakzulkan atau mengimpeach Presiden Jokowi. Inilah blunder parah yang telah dilakukan oleh seorang Rizal Ramli. Bagi kita yang kerap mengikuti rekam jejak Rizal Ramli selama ini yang selalu menunjukkan sentimen kebencian terhadap Jokowi dengan berbagai macam cara, disadari atau tidak Rizal Ramli telah membongkar aib dan mempermalukan dirinya sendiri yang begitu ambisius untuk bisa segera mengusir atau melengsarkan Jokowi dari istana sebelum masa jabatannya habis. Dengan cara demikian, menurut spekulasi yang berkembang selama ini, Rizal Ramli dan gerombolannya bisa ikut menganulir semua kebijakan dan regulasi Jokowi yang dianggap sangat merugikan mereka. Semua tuduhan yang dilontarkan Rizal Ramli terhadap Jokowi, mulai kebijakan Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap hanya menguntungkan oligarki, hingga menyuburkan KKN dengan melanggengkan politik dinasti, sesungguhnya hanya merupakan gimmick politik yang sengaja digelontorkan untuk menggiring opini publik agar menumbuhkan sentimen kebencian massa terhadap Presiden Jokowi. Kalau memang ingin memperkaya diri, Presiden Jokowi bisa dengan mudah menjual kedaulatan bangsa dan negara kepada pihak asing dengan menghentikan kebijakan hilirisasi untuk stop ekspor bahan mentah, seperti bauksit, nikel, tembaga, batu bara, dan sebagainya. Berapa ratusan triliun rupiah yang bisa dibawa pulang. Namun toh hal itu sama sekali tidak dilakukan oleh Jokowi. Bahkan dengan nyali besar, Jokowi tetap pasang badan ketika sejumlah negara mengajukan gugatan ke WTO dan IMF. Demi menjaga kedaulatan bangsa dan negara, Jokowi terus melaksanakan perlawanan. Dalam situasi demikian, saudara-saudara kita kaum buruh, jangan gampang terhasut dan terprovokasi dalam jebakan maut yang sengaja dilakukan oleh para demago kekuasaan untuk memanjakan syahwat politiknya dengan menggulingkan Jokowi secepatnya sebelum masa jabatannya habis. Kita harus yakin bahwa seandainya mereka bisa menggulingkan Jokowi dari istana, meskipun sangat mustahil hal itu bisa terjadi, keadaan bangsa dan negara kita bukannya makin bertambah membaik, melainkan justru makin tambah tidak menentu. Dan bisa jadi akan terjadi chaos dan konflik horizontal secara terbuka yang berpotensi memicu kekerasan secara terbuka antar sesama anak bangsa. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.